yang datang tanpa diundang. Nah Ustadz Syam, bener gak sih ada beberapa suami yang subhanallah katanya ya lebih memilih kalau ada masalah itu ceritanya justru ke wanita gak diundang ini. Bukan ke istrinya sendiri. Apa suami ini gak paham bahwa gak ada sesuatu yang sia-sia dalam ngobrolnya suami istri. Kalau kita ngobrol berdua kan temen. Ngomongnya ngalor ngidul nggak jelas kemana, tuh nggak ada berkahnya, nggak ada manfaatnya. Betul, kalau tidak ada manfaat di dalamnya tidak ada. Nggak, apa suaminya itu kurang paham tentang itu atau bagaimana? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tabe Guruku Ustaz Maulana, Ustaz Afif, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa beberapa orang, wabil khusus yang kita bahas hari ini suami. Jadi mungkin yang nonton di rumah ini, kenapa suami terus yang salah padahal istrinya juga punya kesalahan manusia? Karena temanya tentang suami dulu nih hari ini. Tapi bukan berarti membela istri yang salah, kalau salah tetap salah. Termasuk pertanyaan ini, kenapa ada suami lebih nyaman berbicara dengan orang lain dibanding istrinya? Karena mungkin istrinya tidak mau menjadi pendengar yang baik. Tidak mau memasang telinganya dengan baik. Padahal di antara ciri orang yang berilmu lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara. Di antara ulama-ulama hikmah mengatakan begitulah disebabkannya karena Allah menciptakan satu lisan dan dua telinga. Maknanya banyaklah mendengar dibandingkan berbicara. Banyak yang pandai berbicara tapi tak mampu menjadi pendengar yang baik. Ibu, kenapa ada orang mampu mencatat semua perkataannya Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Karena Rasulullah lebih banyak mendengar dibanding berbicara. Padahal Rasulullah orang paling pintar, orang paling sempurna, tapi menjadi pendengar yang baik. Maka kalau dikatakan kenapa sih ceritanya sama orang lain? Mungkin kurang lebihnya ibu-ibu juga harus menjadi pendengar yang baik. Baik deh, kalau yang kali ini saya nggak nyalahin laki-laki. Kita sebagai wanita harus introspeksi diri. Setuju Bu? Abis ini kita introspeksi diri ya Bu. Tapi iya jangan nyalahin laki-laki juga. Kenapa? Karena subhanallah, kenapa ada istri kalau ada masalahnya pasang status? Karena suaminya juga tidak mau dengar masalahnya istrinya. Oh, jadi suami juga harus ngedengerin juga. Dong. Istri ngedengerin, suami ngedengerin. Abis ini kita ngobrol yuk sama pasangan masing-masing. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Ustaz Syam, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Sebelum curhat sama pasangan kita nih, mumpung lagi di studio bisa curhat sama guru-guru kita, langsung aja kita masuk ke segmen yuk. Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Angkat tangannya Bu. Siapa yang mau curhat? Ayo Bu, ayo Bu, ayo Bu. Wah, yang ini aja deh, yang sebelah sini deh. Wah, kayaknya paling semangat nih. Mana? Yuk, yuk. Ya, silakan turun Bu, hati-hati Bu. Aduh, silakan. Ibu dari mana? Misi Ustaz Syam. Dari mana? Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. dari Masjid Taklim Al Hidayah Cipunagara Subang. Nama Ibu siapa? Ibu Dania. Ibu Dania. Mau curhat sama siapa? Ustadz Afifuddin sama Ustadz sama Maulana. sama Ustadz Maulana. Ibu suaranya boleh gedean dikit ya Bu, biar yang di rumah dengar. Oke. Ya, suara yang kencang sedikit, silakan. Rasulullah mah gede suaranya. Iya. Iya. Mau curhat ini Pak Ustadz, nanya gimana caranya menghadapi suami yang suka cemburuan. Singkat, padat, jelas. Ya. Emang kenapa masalahnya Bu? Masalahnya kalau kita dandan nggak boleh, ngobrol sama temen nggak boleh, temen cowok nih, bukan temen cewek, temen cowok nggak boleh marah, pingnya sama dia terus, sama suami tiap hari sama suami. Dikerkepin terus. Pinginnya diklonin terus Pak Ustadz. Gimana tuh solusinya? Capek nggak ngeloninnya Bu? Capek. Kadang-kadang ada capeknya. Iya. Oke, bagaimana Ustadz Maulana, silahkan. Kepada suami. Yang minta diklonin terus. Sebenarnya ada dua sisi nih. Sisi positif, sisi negatif. Suami yang cemburuan berarti ibu disayang. Yes. Tapi jangan berlebihan. Iya. Ya Allah, ngerepotin. Udah kumisan mau digendong. Mohon izin, Rasulullah SAW pernah didatangi seorang laki-laki yang bercurhat tentang kelakuan istrinya. Langsung para sahabat kata, aku akan menuskan pedang karena saking cemburunya. Laki-laki harus ada giraknya, kecemburuannya. Kapan tidak ada kecemburuan justru jadi adayus. Tidak akan dipandang oleh Allah. Maka sebenarnya bagus, tapi semua yang berlebihan tidak bagus.
Betul. Istri nggak bisa kemana-mana. Iya. Istri nggak bebas. Ah, ini sebenarnya repot dia sendiri nanti nih. Repot. Iya. Ketika nanti dia berpulang ke rahmatullah, istrinya tidak bisa mandiri. Subhanallah, baik. Ustadz Afifuddin Masya silakan. Allah, enak Bu dicemburuin seorang suami. Iya. Aku juga senang kalau dicemburuin, ngerasa berharga tahu Bu. Mari kita berimbang. Suami cemburu terus, ya wajar di depan suami nggak dandan, di depan orang lain dandan. Betul nggak? Siapa itu? Makanya kita harus imbang. Justru harusnya bersolek itu di depan suami. Mau kondangan pakai minyak wangi. Depan suami bau bumbu dapur. Ya. Kan ini nggak imbang. Maka hadirin dalam hati Allah Subhanahu wa taala, berimbanglah. Memang Nabi Muhammad berpesan, istausau bin nisa'i khairan. Kami meminta kepada kalian berbuat baiklah kepada para istri-istri kalian, sehingga rasa cemburu bagian dari kebaikan suami kepada ibu. Ibu Dania, besok yang cakep di depan suami ya. Depan orang mah biasa aja. Setuju? Ini Ya. luar biasa loh. Ya. Orang itu brosnya di sini, dia brosnya diumpetin di belakang. Oh iya, Masya Nanti Allah, lihat cemburu aja. suaminya kalau di depan. Biar Baik. suaminya nggak cemburu Pak Ustadz. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dong Bu buat Ibu Dania. Luar biasa. Ustadz Syam, boleh dong doa supaya tambah berkah hidup kita pada pagi hari ini. Silahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, jagalah kami, jaga pandangan kami, pendengaran kami, hati kami ya Allah, untuk bisa menikmati yang halal-halal saja ya Allah. Jauhkan kami daripada yang haram. Begitu pula jagalah pasangan kami, jagalah anak-anak kami, keturunan kami, orang tua kami ya Allah, dari segala yang membahayakan dari langit dan dari bumi-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada guru-guru kami dan seluruh jamaah Islam itu indah yang sudah mau belajar bersama dengan kami pada pagi hari ini. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, yuk semangat, yuk bersolek cantik di dalam rumah. Suaminya juga insya Allah ingetin buat tundukin padangan. Sekarang saatnya saya Caca Frederika mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi besok masih di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.